Pusat Statistik Indonesia mencatat hingga 2012 banyak 4,5 juta anak Indonesia hidup di jalanan. Kehidupan yang keras di jalanan itu membuat anak-anak jauh dari kehidupan yang layak, termasuk mendapatkan pendidikan. Kondisi itu menarik sejumlah relawan turun tangan membantu anak-anak jalanan tersebut. Sebagian dari anak-anak jalanan kemudian diajar hingga bisa mandiri. Kota-kota besar di Indonesia seakan sudah lekat dengan kehidupan anak jalanan. Kerasnya hidup di jalanan seakan menjadi penghias sekitar 4,5 juta anak Indonesia setiap harinya. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka pun seakan lupa dengan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan, termasuk di bidang pendidikan. Begitu juga yang dialami Gilang Wahyu Priyana. Sejak beberapa tahun terakhir, remaja berusia 13 tahun ini sudah mengadu nasib di kerasnya jalanan kota Yogyakarta. Mengamen dan bekerja di pabrik pakaian menjadi keseharian Gilang. Itu semua ia lakukan karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Itu karena orang tua itu kebutuhannya kurang. Namun sejak 4 tahun terakhir, kehidupan Gilang berubah saat ia diperkenalkan dengan Ian Handayani. Gilang kemudian diajak tinggal di rumah Handayani dan mengajarinya berbagai keterampilan. Bukan hanya Gilang, sejumlah anak jalanan juga diajak tinggal di rumah Handayani sejak 2008 silam. Handayani bahkan rela berhenti dari perusahaan swasta agar bisa berkonsentrasi mengurus anak jalanan. Sayang, tidak mudah meyakinkan anak-anak jalanan itu untuk tinggal di rumah. Apabila tidak ada stigma itu anak jalanan, ya mereka anak yang bisa belajar sama-sama dengan kita, seperti itu. Sejak memulai aksi sosialnya, Handayani sudah mengasuh lebih dari 23 anak jalanan. Sebagian anak-anak jalanan itu bisa kembali mengenyam pendidikan hingga SMA. Dan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Handayani juga membantu mencari beasiswa untuk mereka. Namun tidak semua anak asuh Handayani mau berubah. 6 orang yang pernah ia tampung akhirnya keluar. 3 orang kembali ke jalanan dan 3 lainnya menjadi wanita tunasusila. Sementara yang sukses akhirnya bisa mandiri dengan mendirikan usaha sembari melanjutkan pendidikannya. Orang di jalan itu biasanya dari orang tua juga, Pak, gitu loh. Dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga berpengaruh. Kalau misalnya kehidupan orang tuanya tidak mampu, itu anaknya malah disuruh untuk kerja di jalan. Selain Handayani, beberapa LSM di Yogyakarta juga berupaya membantu menyelesaikan persoalan anak jalanan itu. Saat ini tercatat ada 500 anak jalanan yang berusia di bawah 17 tahun. Sejumlah LSM itu terus membantu memberikan pendidikan, kesehatan, dan bantuan psikiater untuk anak-anak yang dilecehkan.